Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema yang baru, yaitu tema 8. Apa materi yang akan kita pelajari, Ibu Guru? Materi yang akan kita pelajari yaitu kebalikan dari tema sebelumnya. Masih ingat? Ya, tema 7 yang bertemakan teks non-fiksi. Nah, sekarang di tema 8 kita akan membahas teks fiksi. Ya, benar sekali. Nah, kamu ingin tahu lebih banyak mengenai teks fiksi? Yuk, perhatikan penjelasan Ibu Guru. Nah, pertanyaan Ibu Guru, apa itu teks fiksi? Kamu pasti tahu, karena sebelumnya kamu sudah tahu apa pengertian teks non-fiksi. Jadi, teks fiksi adalah teks yang tidak berdasarkan kejadian nyata. Benar sekali. Nah, peristiwa atau kejadian dalam teks fiksi memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama yaitu tokoh yang sama. Yang kedua, memiliki gagasan sama. Lalu yang ketiga, sesuatu terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Nah, dalam cerita teks fiksi terdapat sebuah alur. Nah, apa yang dimaksud dengan alur? Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Alur terbagi menjadi dua. Yang pertama, alur maju. Apa yang dimaksud dengan alur maju? Alur maju adalah jalan ceritanya berurutan, mulai dari tahap pengenalan hingga tahap penyelesaian. Sedangkan yang kedua yaitu alur mundur. Nah, alur mundur rangkaian ceritanya atau jalan ceritanya tidak berurut. Jadi dimulai dari tahap penyelesaian, kemudian diceritakan kembali apa latar belakang dari konflik tersebut. Mari perhatikan contoh berikut. Berikut merupakan contoh alur maju. Ibu Guru akan bacakan ceritanya ya, dan perhatikan. Gadis kecil bernama Marsha yang tinggal dengan ibunya ingin pergi ke hutan untuk mencari jamur. Marsha mulai masuk ke dalam hutan. Tak lama kemudian, Marsha tersesat dan menemukan sebuah rumah kecil, yakni rumah seekor beruang. Marsha tak diperbolehkan oleh si beruang untuk pulang ke rumah dan harus terus melayaninya. Marsha berusaha memikirkan cara pulang. Dia membakar kacang polong dan berpura-pura meminta bantuan beruang untuk mengantar kacang polong ke ibunya. Dia memindahkan kacang polong dan masuk ke keranjang. Dan si beruang membawanya ke desa. Akhirnya, Marsha dapat bertemu ibunya kembali. Nah, cerita ini dimulai dari pengenalan, yaitu seorang gadis kecil yang bernama Marsha. Kemudian adanya sebuah masalah, lalu diceritakan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Berikut merupakan contoh dari alur mundur. Mari perhatikan. Lia bercerita kepada Ani tentang pengalamannya di pasar. Aku mengejar seorang pencuri yang mencuri dompet Bu Lasmi di pasar tadi pagi. Untungnya, aku berhasil menangkap si pencuri dan mengembalikan dompet Bu Lasmi. Aku dapat menolong Bu Lasmi dengan cepat karena aku berada di samping Bu Lasmi ketika dompetnya dicuri. Bu Lasmi juga berkata bahwa tadi si pencuri berada di belakang Bu Lasmi ketika ia berangkat ke pasar, kata Lia. Nah, cerita ini menceritakan pada awalnya yaitu terjadinya konflik di mana Bu Lasmi kehilangan dompetnya, dan kemudian diceritakan bagaimana cara penyelesaian dari konflik tersebut. Lalu akhirnya diceritakan apa latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Nah, selain alur, di dalam teks fiksi terdapat juga yang dinamakan latar. Nah, salah satu ciri peristiwa atau kejadian dalam teks fiksi yaitu sesuatu terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Nah, latar waktu dan latar tempat memudahkan kita untuk menemukan sebuah peristiwa dalam teks fiksi. Nah, apa
dengan latar waktu. Latar waktu adalah keterangan kapan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya pada pagi hari, siang hari, malam hari, semalam, kemarin, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan latar tempat adalah keterangan yang terkait dengan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Contohnya di rumah, di sekolah, di sana, di sawah, di sebelah, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga kalian semakin memahami perbedaan dari teks non-fiksi dan teks fiksi. Nah, kalian juga kalau masih ada yang kurang mengerti, bisa langsung tanyakan kepada ibu guru. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.